Sektor kesehatan juga terus berupaya mensosialisasikan bagaimana perencanaan jumlah anggota keluarga menjadi penting, tidak hanya untuk kesejahteraan, tapi terkait dengan keberlanjutan dan keseimbangan kehidupan yang harmonis. Lu bayangin kata-katanya, no. Sampai keluarga lu mau diatur. Salah satu aspek lain yang menjadi pertanyaan penting kemudian adalah apabila jumlah populasi tidak henti meningkat, berkebalikan dengan jumlah lahan yang terus berkurang, di masa depan apa yang dapat kita makan? Daging sintetis. Daging sintetis. Nggak lama lagi habis daging sintetis, lu tahu apa? Cewek sintetis, cowok sintetis. Sudah deh, sudah. Elon Musk yang bikin tuh. Kalian cek aja tuh artificial intelligence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Ngopi gua begini dulu sekarang nih. Ketumpahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan insya Allah kalau ada yang sakit dari kalian, itulah mudah-mudahan menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah akan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam manfaat. Amin ya rabbal alamin. Konten gua kali ini karena gua mau jalan jauh, jadi terpaksa gua ya harus bikin konten, namanya juga YouTuber receh ya. Ini request kalian yang mau membahas tentang PMK, penyakit mulut dan kuku yang sekarang lagi rame-ramenya di hewan nih, ya kan? Gue tuh kalau ngelihat sesuatu itu pasti ada sebabnya gitu. Ini kan yang pertama yang gua, ya beginilah knalpotnya racing. Jadi sekarang ini kenapa rame? Ada kecurigaan nih. Karena mau lebaran haji. Kan biasa kalau Ramadan PPKM, ya kan? Ya memang ya bisa juga kecurigaan itu. Cuman gua ngelihatnya lebih luas lagi, nggak cuman itu. Artinya setelah people controlling, sekarang ada food control. Ini nanti ya akan timbul aturan-aturan. Kalian akan melihat petugas-petugas di daerah membuat aturan-aturan. Daging nggak boleh begini, daging boleh. Intinya membuat orang yang beternak itu makin susah. Orang yang jualan ternak itu akan susah itu dengan aturan-aturan ini. Hewan-hewan itu akan dibunuhin. Hewan-hewan yang dikenakan PMK ini 90% hewan halal. Hewan halal. Ya, ditakut-takutin virus. Ini pertanyaan gue nih ya. Mau virus apa aja? Itu virus sudah kayak Avenger ya. Apa direbus umpamanya, dibakar, masih kuat emang. Mau ada apapun tuh penyakit virus di dalam daging, kalau disembelih dengan menyebut nama Allah dan makannya dimasak, ya mati virusnya. Ini ditakut-takutin, bahaya, ini nanti nular. Itu yang nular virus dari hewan, itu makannya kanibal, kagak dimasak. Kalau dimasak, jangankan virus, yang nyembelih kalau dimasak mateng juga. Ini manusianya nih semasak mati. Ini virus seolah-olah nggak mati. Nah, kalian belum tahu ya, ini ada berita sebenarnya udah lama sih ini berita. Ujung-ujungnya kemana sih ini? Daging sintetis buatan. Ya, jadi kalian mau sehat, nggak usah beli daging ternak. Belilah daging ini sehat. Ini ada beritanya nih, potensi daging sintetis untuk pemenuhan pangan masa depan. Udah ditulis di 28 Desember 2021. Udah siap-siap. Jadi lu tahu deh ya, promosinya di situ sayang. Udah daging, nanti habis gini ada apa lagi? Kemarin cacar monyet gede dikit gorila. Ini hujan ya, tapi nggak apa-apa dikit lagi ya. Kita baca dikit ya. Salah satu film, nah ini tulisan ini di Kompas ya. Diawali dengan kata-kata salah satu film yang cukup menarik di 2019 adalah Avenger Endgame.
di mana salah satu tokoh utamanya Thanos berkeinginan untuk melenyapkan separuh populasi semesta dengan jentikan jari. Ada yang dengan jentikan jari, ada yang dengan suntikan, ada yang dengan daging sintetis. Mikir nah apa lu? Ayo. Kalau cuman Idul Adha gua rasa kecil itu. Tapi ini ada yang lebih besar, daging sintetis. Hal ini cukup menggelitik karena fakta yang ada menunjukkan bahwa memang populasi makhluk hidup di bumi, khususnya manusia, terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Ada nggak kelompok-kelompok yang memang mau menekan populasi manusia? Ada, Bill Gates pernah ngomong. Ada, makanya sekarang mereka ngambur-ngamburkan uang untuk apa? LGBT. Kenapa? LGBT nggak mungkin punya anak, anjing. Makanya LGBT didukung. Jadi mau ngatur dunia gitu. Nah sekarang ini, ini. Populasi global saat ini berkisar pada angka 7,3 miliar. Dan dikalkulasikan akan melewati angka 9 miliar pada 2050. Peningkatan ini berkebalikan dengan ketersediaan area yang cukup baik untuk pemukiman, lahan pertanian, maupun lahan terbuka hijau sebagai sumber oksigen yang krusial bagi kehidupan. Mau ngatur Allah gitu, seolah-olah wah ini salah Allah nyiptainnya nih, gue lebih baik nih, gue perlu merekonstruksi apa yang Allah buat, namanya Great Reset. Nyambung ke situ ya. Kalau makanya otak intelijen itu dipakai akal, kasih akal sama Allah, dipakai, jangan taruh di garasi bareng sama ban serep bekas. Berbagai inovasi dilakukan sebagai bentuk adaptasi dan upaya mempertahankan kondisi seimbang dan ideal untuk dapat terus mendiami bumi. Efisiensi dan efektivitas desain arsitektur terus berkembang dengan desain bangunan menjulang tinggi dan pengaturan ruang yang tidak boros lahan. Sumber energi ramah lingkungan masif diupayakan di berbagai industri dan sektor rumah tangga. Kecuali di Indonesia, ada yang bisa bikin dari air, nggak usah dipakai. Minyak mahal aja kita beli. Sektor kesehatan juga terus berupaya mensosialisasikan bagaimana perencanaan jumlah anggota keluarga menjadi penting, tidak hanya untuk kesejahteraan, tapi terkait dengan keberlanjutan dan keseimbangan kehidupan yang harmonis. Lu bayangin kata-katanya no, sampai keluarga lu mau diatur. Salah satu aspek lain yang menjadi pertanyaan penting kemudian adalah apabila jumlah populasi tidak henti meningkat, berkebalikan dengan jumlah lahan yang terus berkurang, di masa depan apa yang dapat kita makan? Daging sintetis. Nggak lama lagi habis daging sintetis, lu tahu apa? Cewek sintetis, cowok sintetis. Sudah ada? Sudah. Elon Musk yang bikin tuh. Kalian cek aja tuh artificial intelligence. Ini manusia. Jadi ya guys, ini beritanya panjang gitu ya. Daging sintetis, ini langsung gua baca yang atas, gua lewatin ya. Atau daging in vitro merujuk pada jenis daging yang diproduksi dalam lingkungan artifisial buatan. Barusan gua ngomong artificial intelligence. Yang dapat dikontrol kondisinya, laboratory setting environment, dengan menggunakan teknologi kultur jaringan, kultur sel hewan. Kalau kultur sel hewan bisa dijadikan daging sintetis, daging manusia bisa nggak? Lu tahu dari mana kalau itu yang dipakai untuk makanin lu dari daging sintetis itu daging manusia atau daging hewan? Daging hewan yang mana yang dipakai? Babi kah? Anjing kah? Monyet kah? Atau ada apa di dalamnya? Jadi, nih, Van der Wiel 2010 menuliskan bahwa ide mendasar dari daging in vitro adalah proses produksi daging melalui metode teknologi kultur jaringan dan atau 3D printing makanan. Sejumlah kecil sel-sel induk ini kemudian ditumbuhkan, diperbanyak di medium kaya nutrisi, sehingga sel-sel indukan tersebut pada akhirnya bertumbuh membentuk serupa jaringan aslinya, seperti yang normal terdapat di tubuh hewan, namun pada medium kultur jaringan. Udah ya, sampai di sini aja biar kalian juga riset juga ya. Artinya guys, kesimpulannya adalah kalau melihat keadaan itu lebih luas gitu, kita kembangkan otak kita gitu. Kenapa ada penyakit kuku dan mulut pada hewan pada saat ini, sekarang ini? Karena mereka sudah mulai mempersiapkan jualan berikutnya. Apa? Total control untuk food, makanan. Dan mereka sudah tahu, ini dari 2010. Udah disiapkan itu daging sintetis.
Maka mereka akan menjual ketakutan dengan hewan-hewan yang ada sekarang. Seolah-olah daging buatan manusia lebih sehat daripada daging buatan Allah. Kepintaran akal manusia lebih hebat daripada Allah yang menentukan bumi ini. Hati-hati, wahai muslim. Diem aja lu. Kalau gue ngelawan, karena gue hamba Allah, bukan hamba sains. Begitu. Gue nggak mau ditipu. Gue begitu kabar PMK, orang-orang PMK ini cuma bahas Idul Adha. Terlalu remeh kalau cuma bahas Idul Adha. Ini tentang agenda Great Reset. Ini agenda sayang. Manusia akan dibuat susah dengan apa namanya, makanan yang ada yang mestinya normal. Mereka yang makan daging-daging enak, kita akan sintetis. Dan ditakut-takuti. Dan lu lihat ya, nanti yang pertama akan dilakukan setiap pemerintahan apa? Membuat aturan-aturan yang mengikat. Sehingga daging sini nggak bisa ke sini, daging sini nggak bisa ke sini. Dengan alasan apa? Penyakit. Padahal apapun virusnya, nih ya kuncinya, apapun virusnya, apapun. Selama masa dagingnya dicuci bersih dan dimasak, mati virusnya. Mau virus apa aja. Virus udah kayak Avenger anjir, dibakar nggak bisa. Direbus. Coba dokternya direbus itu. Mati nggak dokternya? Kalau dokternya aja mati, apalagi virusnya. Jadi begitu ya guys. Nggak usah baper ya. Kita pakai. Tetap tonton channel-channel gue. Video-video di konten di channel gue. Supaya kalian terbuka gitu. Ini yang di depan gue aja baru nyambung nih. Tentang apa yang gue bahas. Bener nggak tuh? Ya. Iya kan? Yang gue bahas ini adalah tentang bukan hanya penyakit mulut dan kuku pada hewan sayang, tapi tentang rencana mereka untuk membuat sulit setiap rakyat, setiap manusia untuk mendapatkan makanan-makanan yang memang dari Tuhan, dari Allah, khususnya yang halal. Dan kita nggak tahu daging sintetis itu dibuat dari apa. Sekarang akan dibuat ketakutan terhadap hewan-hewan itu, nanti hewan-hewan dibunuhin. Padahal virus ini seram dari mana sih? Ini masak mati. Mudah-mudahan kalian paham, sebarkan video gue. Gue minta maaf kalau ada salah, mudah-mudahan yang ini nggak diberetil ya, nggak disliding sama si Yusuf. Ya, doain gue perjalanan nyampe dengan selamat. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan lagi kita. Jangan mau lu dibohongin daging sintetis. Masak tuh daging, sehat. Dah.